Tini. Bu, maaf, Ibu tunggu di sini sebentar ya. Jangan, nggak usah. Nggak usah, kita langsung pulang aja, Tin. Sebentar ya Bu, sebentar aja. Ada Tini. Mau kemana, Tin? Tadi saya lihat ada Mas Arman di sini. Salah lihat kali. Dari tadi kita sini berdua aja kok ya? Iya. Lagian si Arman itu anaknya alim. Paling dia lagi main tempat Pak RT ya? Lagi ngaji. Lagi ngaji kayaknya. Mungkin mau gabung sama kita mah. Ya udah deh, makasih ya. Ya. Tin, udah yuk langsung pulang aja. Ya. Ayo. Ya udah ya Bu. Tapi apakah Mbak berusaha untuk cari tahu lebih dalam lagi? Saya cari tahu sendiri, Mbak. Terutama soal peternakan sapi. Karena pas suami minta uang buat bayar pegawai, saat itulah saya sebenarnya sudah merasa aneh. Lalu, apa yang Mbak lakukan? Saya mendatangi tempat peternakan yang dibilang suami saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Tini, kapan pulang? Kemarin Pak. Pak Haji gimana kabarnya? Sama, sehat. Apa ini kemari? Mau lihat sapi-sapi saya Pak. Sapi. Emang ada nitipin sapi di sini? Loh, kata suami saya Mas Arman, sapi yang dia punya dititip semua di sini Pak. Nggak ada yang boleh nitipin di sini. Sapi semua itu di sini milik saya. Ya udah, kalau begitu saya mau ada janji sama orang, ya. Assalamualaikum. Mau kemana Mas? Saya? Oh, mau tahu aku mau kemana? Lihat, aku udah rapi begini ya pasti mau kemana lagi? Mau nengokin sapi-sapi kita, sayang. Udahlah Mas, gak usah bohongin aku lagi Mas. Bohongin? Siapa yang bohongin kamu? Asal kamu tahu ya Mas, aku barusan dari kandang sapi Haji Jais Mas. Gak ada tuh satupun sapi yang kamu titipin di sana Mas. Ternyata tega ya selama ini kamu bohongin aku Mas. Uang yang kamu minta semalam 1 juta yang katanya buat bayar pegawai ternak sapi. Mana Mas? Tiap bulan aku ngirimin kamu uang buat beli sapi. Gak ada tuh satupun. Mana Mas uangnya Mas? Mas, jawab! Aku pakai berobat untuk ibu kamu. Apa? Berobat kamu bilang? Kemarin kamu bilang berobat ibu pakai uang renovasi rumah. Sekarang kamu bilang dari uang ternak sapi. Bener yang mana Mas? Oh, atau jangan-jangan selama ini omongan kamu itu bohong semuanya ke aku? Iya. Mas, jawab. Jawab, Mas. Arman! Selama ini, Ibu hanya diam melihat perbuatan licik kamu. Tapi kali ini, Ibu tidak bisa diam melihat anak Ibu. Ini kamu tampar. Bahagia walau tanpa
ibu tidak pernah berbuat kasar sama anak. Berani-beraninya kamu menampar anak ibu. Jadi gitu ibu sekarang? Ya, ibu udah aku urusin, terus ibu nyalain aku. Ibu nggak tahu terima kasih sama aku. Mas Arman! Apa? Tolong jaga ya kata-kata kamu, Mas. Justru aku ngomong begini biar kamu tahu kelakuan ibu kamu. Dengerin itu. Aku menangis sendiri di sini. Sabar ya. Ibu kenapa nggak bilang kalau selama ini nggak diurusin sama Mas Arman? Harusnya bilang sama Tini, Bu. Maaf. Ibu tidak mau kamu sedih dan kepikiran. Saya shock, Mbak. 5 tahun saya kirim gaji. Ternyata habis buat hal-hal seperti itu. Mas! Mas, kamu ngapain ngambil perhiasan aku, Mas? Kamu diam, jangan macam-macam ya. Mas, balikin, Mas. Enggak. Mas, Tini. Mas, balikin, Mas. Kalau kamu masih mau hidup ibu kamu, mending kamu jangan macam-macam, ya. Sekarang kamu tidur. Diam, duduk yang manis ya. Jadi suami Mbak berani mencuri perhiasan Mbak secara terang-terangan. Iya, Mbak. Dan yang lebih menyakitkan, saya nggak bisa apa-apa. Karena suami saya mengancam ingin menyakiti ibu saya. Mbak, pada saat itu apa Mbak nggak terpikir untuk melapor kepada polisi? Kan tindakan yang suami Mbak lakukan itu udah tergolong perbuatan kriminal, Mbak. Saya takut, Mbak. Saya khawatir suami saya nekat. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama ibu saya. Habis semua barang dijual sama Mas Arman untuk mabuk dan main judi bola. Mas Arman, mau dibawa kemana, Mas? Mau aku jual emang kenapa? Jual? Iya. Enggak, Mas. Mas, ini barang-barang dibeli pakai gaji aku waktu jadi TKW, Mas. Oh, jadi kamu mau ungkit-ungkitan. Mentang-mentang kamu yang cari duit. Tenang aja, Tini, ntar aku gantiin. Enggak, Mas. Enggak kenapa, udah minggir-minggir. Minggir. Ini Arman, keterlaluan kamu. Kalah keterlaluan. Mending ibu urus anaknya biar jadi bini yang bener. Mas Arman jangan dijual, Mas. Pengorbanan saya bekerja di negeri orang menjadi sia-sia. Mbak sabar ya Mbak, sabar. Saya bisa turut merasakan kekecewaan yang Mbak rasakan. Lalu setelah mengetahui perilaku suami seperti itu Mbak, apa yang kamu lakukan? Saya berusaha untuk sabar karena masalah saya dengan suami nggak mau
jadi menambah beban pikiran ibu. Ya saya paham. Pelik sekali ya Mbak. Serba salah jadinya. Setelah Mas Arman menjual semua barang, dia nggak pulang, Mbak. Tapi saya sebagai istri, saya masih mencemaskan dia. Mas, dari mana Mas nggak pulang-pulang? Bukan urusan kamu, Tinera. Mikir. Aku mau masuk. Aku kan istri kamu, aku berhak tahu kamu kemana aja, Mas. Kamu dikasih tahu juga percuma. Aku bilang kerja juga kamu gak percaya kan? Mbak Tini, kamu sabar banget ya. Walau kamu dijahatin oleh suami, kamu masih tetap bertahan. Sebenarnya saat itu saya sudah hampir menyerah, Mbak. Tapi nggak tahu kenapa saya masih tetap mempertahankan rumah tangga. Mungkin saat itu saya berpikir kalau suami saya bisa berubah. Dan apakah beneran Mbak dia berubah? Tin, maafin aku dong, beneran Tin, maafin aku ya Tin ya. Maafin aku kemarin udah hilaf sama kamu, terus aku udah ngabisin duit kamu. Aku tuh cuma pengen kamu berubah, Mas. Aku janji aku akan berubah. Oh iya, ada teman yang nawarin kerjaan sama aku, tapi masuknya harus bayar, Tin. Berapa, Mas? 2 juta. Aku janji sama kamu, Tin, kalau aku kerja, aku akan kerja yang benar, terus aku bisa dapat penghasilan dan buat rumah tangga kita, Tin. Ya udah, aku masih ada juga uang segitu. Bentar ya, Mas.